Oke. Nah, kita akan bahas beritanya Yuni, ya. Kita bahas beritanya Yuni, judulnya distribusi beasiswa di Unma Banten libatkan orang dalam, kayak gitu. Ini soal apa ketidakadilan ya, soal apa namanya bagaimana distribusi itu jatuh kepada orang yang tidak tepat, kayak begitu, sama kayak bansos kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bedah dulu beritanya, isunya adalah mahasiswa ini di semua ini dong ya. Ini berarti semua semua fakultas kali ini Yuni ya. Ya Yuni ya. Semua fakultas berarti ya. Ya, Pak. Berarti ini kita panjangin. Kira-kira kayak begini. Ya, ini masih masih ini juga. Huja di sini mengeluh juga ya. Intinya kan soal distribusi Beasiswa. distribusi beasiswa yang melibatkan orang dalam ya. Orang dalam. Artinya orang dalam itu berarti orang kalangan dari Unma sendiri sehingga tidak jatuh pada orang yang tepat kayak gitu ya di Unma Banten. Ya ini udah aware-nya juga di Unma Banten kayak gitu ya. Sehingga distribusi tidak sehingga pembagian tidak merata. Nggak, siswa jatuh kepada orang yang mahasiswa yang tidak tepat, kepada mahasiswa yang tidak tepat ya kayak gitu. Ini intinya Yuni ya. Jadi ini wordnya ini kayak gitu di Unma Banteng wordnya kayak gitu ya. Tinggal kita harus lidiki when, why, who, how-nya kayak begitu. Ini kemarin adalah cara mereportase dalam produksi berita media cetak. Nah, berbeda dengan media televisi, ketika Yuni punya isu ini, katakanlah isunya ini nih ya kan? Isunya sampai sini nih. Yang dia punya ini, dia dapat isu kayak begini, dapat dari mahasiswa kayak gitu. Maka apa yang dilakukannya? Kayak gitu. Nah, berbeda dengan di mana? Berbeda dengan orang cetak ya. Kita nomor duanya apa? Nomor duanya adalah di newsroom. Newsroom. Newsroom itu berarti di ruang redaksi. Newsroom, apa yang dilakukan oleh reporter, oleh Yuni? Yuni itu, Yuni Sudah. melakukan, kita kembali lagi, ya, perhatikan baik-baik, kan baik-baik. Nah, jadi masih di newsroom, Yuni sudah harus melakukan riset terkait isu. Apa sih isunya sih? Ini melibatkan siapa nih? Ini fakultas misalnya isunya terkait isu misalnya fakultas mana aja yang kena, gitu ya. Fakultas mana saja yang terkena, yang terlibat ya. Terus siapa saja korbannya, gitu. Siapa saja korbannya kan mahasiswa ya, siapa mahasiswanya kayak begitu. Terus siapa oknumnya kayak gitu. Siapa oknumnya, siapa kira-kira yang akan dihukum, siapa siapa saja yang akan menjadi narasumbernya kayak begitu. Jadi ini sudah mulai dipikirkan tuh sama Yuni itu di sana di newsroom, di ruang redaksi. Ya, Yuni melakukan riset terkait fakultas mana yang terlibat, siapa saja korbannya, siapa oknumnya, siapa saja yang menjadi narasumbernya. Kalau misalnya pertanyaan ini, berarti sudah kelihatan dong, kira-kira Yuni akan mendatangi siapa dong? Siapa narasumber yang akan didatangi misalnya? Kalau sudah misalnya siapa narasumber yang akan didatangi, sudah berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kayak begitu. Diajukan, diajukan kepada narasumber. Ya. Jadi di otaknya sudah ada nih Uni. Kalau misalnya kemarin-kemarin katakanlah masih pakai tulisan tangan ya, sekarang hal kayak gini sudah ada di otaknya kayak gitu. Sudah tercatat kira-kira Yuni mau ngapain nanti di lapangan. Ini belum di lapangan, masih di redaksi. Yang kedua, pikirkan kameramen. Kameramennya.
Misalnya, ya, apa nih? Terus ya, kameramennya bagaimana? Kameramen ya, ini memikirkan kira-kira gambar apa yang akan diambil ya. Gambar apa yang diambil? Pikirin tuh. Namanya ini wishing list. Gambar-gambar apa yang bakal diambil? Kalau misalnya kayak begini, ya misalnya gambarnya kayak begini. Peristiwanya adalah fakultas mana? Berarti kira-kira kalau misalnya sudah ada fakultasnya misalnya ya. Misalnya otomatis gambarnya katakanlah gambar A-nya misalnya gedung fakultasnya, gedung fakultasnya dan suasana mahasiswa di sana, suasana mahasiswa di fakultas misalnya kayak begitu. Fakultas. Kita nggak mikirin angle-nya ya, itu angle-nya dia diserahin ke si kameramen. Lalu si mahasiswa yang terlibat siapa aja. Harus dapat dapat gambarnya tuh kayak begitu. Mahasiswanya, gambar mahasiswanya, mahasiswa yang terlibat. Yang jadi korban maksudnya, yang jadi korban. Terus siapa lagi? Narasumbernya misalnya eh, gambar pejabat pejabat kampusnya. Kan harus punya gambarnya tuh karena akan diwawancara kayak begitu. Ya, karena nanti akan wawancara, ada tentu atau ada gambar kayak begitu. Terus gambar apa lagi? Orang tuanya misalnya. Gambar orang tua mahasiswa. Terus kalau bisa gambar oknumnya. Nah, ini semua A sampai E ini adalah wishing list. Kalau misalnya si Yuni sebagai reporter, ini reporternya katakanlah reporter ya bukan inilah ya. Reporter sudah harus mengumpulkan ini, udah mikirin tuh apa namanya siapa aja yang akan didatangi, apa yang ditanyakan dan seterusnya. Maka kameramen sudah mikirin gambar apa yang akan diambil kayak begitu. Ini masih di newsroom nih, kayak gitu. Ya, katakanlah misalnya ini melakukan riset fakultas mana terlibat, katakanlah misalnya FHS misalnya ya, FHS misalnya. Siapa-siapa korbannya? Misalnya siapa misalnya Yuni? Misalnya Nia, Nia dan Fikri misalnya. Siapa oknumnya? Misalnya si Kabayan misalnya. Kabayan atau dan siapalah pokoknya. Narasumber siapa? Pejabatnya siapa nih? Misalnya dekan atau dan kaprodi itu kan ya. Dekan aja cukup lah sebenarnya. Nah, jadi masing-masing sudah nyiapin. Orangnya sudah kelihatan dan pertanyaannya sudah kelihatan kayak gitu. Ya, kameramen sudah mikirin gambar-gambar fakultasnya berarti gambarnya ini fakultas di berarti di FHS gitu kan ya. Ini di FHS. Gambar mahasiswanya gambarnya sih siapa tadi? Nia dan Fikri misalnya. Terus gambar pejabat kampusnya tadi dekan misalnya. Gambar orang tuanya cari lagi siapa misalnya. Misalnya orang tuanya Nia, kayak begitu. Terus oknumnya tadi siapa? Si Kabayan. Jadi gambarnya udah kayak gitu, udah kelihatan tuh. Ini baru perencanaan nih. Jadi beda dengan di apa namanya cetak. Kalian waktu di sebelum berangkat pun sudah punya perencanaan kayak begitu. Sambil si kameramen nyiapin kamera dan seterusnya, nyiapin mobil dan sebagainya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Yuni, Yuni ada yang mau Dilanjut ditanyakan? aja, Prof. Hah? Dilanjut aja dulu. Lanjut ya. Oke. Kalau sudah ketemu, ini kita hapus, katakan. Kita hapus. Ya. Maka yang kita datangin tadi seperti rencananya itu, rencananya adalah A dulu, kita datang kemana? Datang ke fakultas ya. Ya kan? Datang ke fakultas FHS. Fakultas, katakanlah FHS. Di sini, di sini kameramen
merekam gambar. Kamera kameramen merekam gambar. Merekam gambar seperti yang direncanakan tadi, seperti dalam wishlist kayak gitu, ya. Gimana sih? Wishlist, ya. Terus si reporter, reporter itu mencari narasumber, cari narasumber, narasumber, mencari dan meminta kesediaan kesediaan narasumber untuk diwawancara, cara gitu. Dan seterusnya. Ini kan banyak banyak hal yang dihubungi nih. Jadi sambil sambil bekerja nih, kameramen ngambil gambar, si reporter nyari narasumbernya. Ketemu langsung wawancara gitu. Pikirin soal gambarnya, kira-kira gambarnya untuk menggambarkan peristiwa ini gambar apa aja. Misalnya gambar unmaknya misalnya tuh ya. Gambar unmaknya masuk, gambar fakultasnya masuk, gambar aktivitas mahasiswa, gambar mahasiswa yang lagi belajar misalnya. Jadi kalian punya banyak stok gambar. Ingat, di berita televisi nggak ada gambar, nggak ada berita. Dan gambarnya bukan cuma gambar orang wawancara, tapi gambar orang yang sedang beraktivitas. Mahasiswa yang di kantin, mahasiswa yang di ruang kelas, mahasiswa yang lagi praktek, dan seterusnya kayak begitu. Dan suasana di depan, dan seterusnya. Jadi semakin banyak gambarnya, semakin bagus untuk beritanya unik kayak begitu. Ya, ini improvisasi. Yang bagian bawahnya ini setelah lokasi kalian cari semua yang ada di daftar list ini kalian cari kayak begitu. Begitu gambarnya cukup, apa namanya gambarnya cukup, wawancara yang dapat semua, baru kalian baru pulang, boleh pulang ke kantor kayak begitu. Ya, ingat wawancaranya tidak seperti di media cetak. Misalnya kalau media cetak tuh Yuni wawancara pakai tape atau pakai buku misalnya. Tanya tuh, Pak namanya siapa? Alamatnya si mana? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu ditulis. Tapi untuk wawancara untuk televisi itu direkam di kamera. Dan tidak semua wawancara itu, pertanyaan itu direkam. Pastikan kita hanya merekam wawancara sesuai kebutuhan kita. Misalnya Yuni wawancara ke orang ke misalnya ke orang tua atau ke mahasiswanya dulu. Mahasiswanya misalnya tanya ke Nia, cuma satu pertanyaannya. Nia, coba ceritakan gimana sih proses ketidakadilan itu gimana? Cerita dia, bla 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 bla. Udah cukup satu. Ke orang tuanya, gimana respon Bapak kira-kira menyikapi kayak gini? Bapak mau nuntut atau bagaimana? Nah, itu kamu tanya satu pertanyaan lagi kalau bisa. Kalau paling banyak dua pertanyaan. Kayak gitu. Karena nanti yang dikutip paling cuma 10 detik atau 15 detik kayak begitu. Terus tanya ke dekannya, dekannya udah siap pertanyaannya. Pak Dekan, berkaitan dengan masalah distribusi beasiswa yang tidak merata ini, kira-kira bagaimana sikap fakultas terhadap masalah ini? Kalau itu masih dirasa kurang, tanya lagi. Sebagaimana dengan oknum yang melakukan ini? Apakah dia akan dibiarkan aja, akan dipecat dan sebagainya? Tanya kayak begitu. Jadi masing-masing pertanyaan itu sudah menghujam kepada bentuk berita yang akan kalian buat kayak gitu. Ya, kalau beritanya berita pertama, pasti yang kamu blow up adalah persoalan terjadinya kasus si distribusi tidak merata. Jadi angle-nya dimulai dari mahasiswanya kayak begitu. Kalau beritanya sudah merupakan konfirmasi berita lanjutan, maka bisa dimulai dari berita dari angle-nya dari si dekan kayak begitu. Karena ini beritanya baru, maka awali dari mahasiswa angle-nya. Angle-nya kita bikin bahwa mahasiswa mengeluhkan soal, kembali ke angle yang rencana tadi, mahasiswa mengeluhkan soal distribusi beasiswa yang melibatkan orang dalam kayak begitu, sehingga beasiswa tidak merata kayak begitu. Sampai sini kira-kira paham jelasan saya? Sampai sini paham nggak kira-kira? Yuni, Paham, Pak. paham ya? Jadi udah ngerti ya? Jadi sama seperti juga wartawan cetak, kamu ketemu narasumber, setelah kamu kenalan, bertanya, wawancara, dapat informasi, jangan lupa catat nomor handphonenya. Jangan lupa catat nama lengkapnya, kayak gitu. Karena nama lengkapnya ini akan ditulis di Chargen kayak gitu. Lalu nanti jabatannya akan ditulis di Chargen. Kalau perlu sampai ejaannya itu harus betul. Misalnya Keisha. Gimana Keisha tulisannya?
Kesya. Nah, harus betul kayak begitu, jangan Kesa. Ya, atau pakai H, Kes H gitu ya. Nah, itu harus pastikan kayak begitu. Dan tanya jabatannya. Kesya fakultas mahasiswa apa? Prodi Ilkom. Kamu tulis Prodi Ilkom karena nanti akan masuk di Chargen kayak begitu. Dan minta nomor kontaknya. Sewaktu-waktu kamu salah atau sebagainya, kamu bisa balik lagi sama dia kayak begitu. Ya. Jadi di sini perlu ketelitian nih. Kalau dengan kamu perencanaan seperti ini, dengan perencanaan yang matang seperti ini nih, nomor duanya dilakukan dengan baik, ya, nomor duanya dilakukan dengan baik, maka di nomor tiganya akan lebih singkat lagi. Tergantung bagaimana orang-orangnya kalau sudah didatangi. Lebih hebat lagi kalau misalnya Yuni itu sudah kenal semua orang-orang pejabatnya sudah kenal, jadi sudah telepon janjian, Pak saya datang dari Yuni nih dari Kompas TV nih, mau wawancara Pak. Jam berapa Bapak ada di kampus? Jam segini. Kamu enak datang tinggal langsung wawancara. Nah kalau misalnya kamu misalnya nggak kenal, kenalan lagi, otomatis ini semua akan membutuhkan waktu untuk ketemu orangnya kayak begitu. Jadi kita gunanya kita punya kontak-kontak itu seperti itu. Atau kalau misalnya kamu kenal sama Kesia-nya duluan, ya teleponnya Kesia. Kira-kira dekannya ada nggak di kampus? Ada. Nah, nanti kamu udah ada bayangan dapat. Itu si oknumnya si kabayanya ada apa nggak? Ada juga. Nah, udah tuh. Kamu tanya kayak begitu. Ya. Nah, singkatnya ini semua kamu tuh punya kalau bayangannya tuh ya. Nanti begitu kembali ke ruang redaksi, jangan nulis dikit berita dulu, ya. Jangan nulis berita dulu. Coba si kameramen tugasnya bikin shooting list. Jadi ini adalah hasil syutingnya. Dia dapat gambar apa aja. Misalnya gambar yang A-nya, gambar apa, B gambar apa, gambar apa. Pokoknya semua tentang gambar-gambar yang dia dapat kayak begitu. Ya. Terus si reporter, reporter juga lihat gambarnya, dilihat juga sama-sama mereview gambar. Dilihat gambar yang tadi, terutama yang dilihat gambarnya punya gambar apa aja. Melihat semua gambar, ya, melihat semua gambar. Lalu berikutnya dia melihat semua hasil wawancara, melihat semua hasil wawancara, semua hasil semua hasil wawancara, dan memilih bagian-bagian bagian bagian yang akan dikutip kayak gitu. Misalnya time code-nya wawancaranya 1 jam atau wawancara 2 menit kayak gitu ya. Time code-nya misalnya time code tuh waktunya misalnya di 00 01 misalnya 00 sampai karena dia wawancaranya cuma berarti 2 menit ya. Ini kebanyakan ya kayak gini. 2 menit kayak begitu. Nah, kamu dapat kutipan menarik di menit ke berapa misalnya? Di 00, 10, 10 misalnya sampai di 10 detik kan ya. 00, 10, 01 ya. Ini 01, 10. 01, 01 di 20 misalnya. Udah, ini yang ditulis nih. Ini yang ditulis nantinya. Ditulis di naskahnya nanti. Jadi si editor sudah punya bayangan apa yang akan dimasukkan kayak begitu. Karena kamu si reporter yang milih kayak gitu, ya. Jadi kameramen bikin daftar gambarnya, shooting listnya kasih ke editor, terus si reporter juga sama lihat gambarnya, terus lihat bagian-bagian yang wawancara tadi dikutip. Ingat, dari semua wawancara itu hanya kita ambil bagian-bagian penting. Katakanlah paling panjang itu 15 detik, 10 sampai 15 detik. Setelah itu baru bikin naskah. Kameramen bebas, sudah selesai. Nah, si reporter bikin naskah, bikin naskah. Gitu. Udah, bikin naskah. Naskahnya tadi yang Yuni bikin tadi kayak gitu. Sesuai angle-nya. Katakanlah angle-nya begini misalnya ya. Naskahnya katakanlah ini piramida terbaliknya ala media televisi ya. Kayak gitu ya. Ini kepada produser kayak gitu. Bikin naskah. Katakanlah misalnya beritanya
Ini kita hapus ya. Kita hapus ini eh, katakanlah kodenya sudah dibuat semua ya. Kodenya sudah dibuat, selak sebagainya kayak gitu. Selaknya misalnya, selaknya apa Yun? Selaknya misalnya beasiswa, Mau biasa. beasiswa ya, siswa dan seterusnya selaknya. Kita langsung innya biar cepet. Lead innya, lead in, saudara ya, saudara mahasiswa Universitas Matlaul Anwar Anwar di Paneglang. Jadi beda dengan di berita cetak yang detail alamatnya. Kalau ini cukup bilang daerah yang paling gampang dikenal. Karena kalau dibayangkan ini buat penonton penonton nasional kayak begitu. Banten ya, Banten kayak gitu. Jadi ini dibayangkan buat penonton nasional. Jadi dia kalau dibilang saketi segala macam pun nggak tahu kayak gitu kan ya. Maka diambil daerah yang gampang dikenal di Banten. Ingat pernyataan lihat. Saudara mahasiswa Universitas Matuan mengeluh mengeluh apa, mempertanyakan kalau mengeluh masih mempertanyakan distribusi distribusi beasiswa yang hanya diterima kalangan terima oleh mahasiswa tertentu. Mereka menduga, menduga, ingat ini masih menduga ya, karena kan supaya menghindari delik nih kayak gitu. Menduga distribusi ini melibatkan ini menduga ada oknum oknum kampus, oknum 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 di kampus yang me, katakanlah menyelewengkan, ya, bertanyakan yang menyelewengkan distribusi ini. VTR gitu ya. Jadi ini sifatnya betul-betul sekedar ngasih tahu tuh ya, ininya VTR terus package terus package kayak gitu. Mahasiswa universitas ini who sudah ada, who-nya ya mahasiswa, ininya sudah di where-nya sudah ada. Mempertanyakan ini adalah what-nya, jadi sudah dua unsur dan ini adalah why-nya kayak gitu ya. Empat unsur tuh kayak begitu. Tapi ini tidak sekomplit kayak di media di berita cetak. Nama kampusnya cuma nama alamat di kabupatennya kayak gitu ya. Terus ininya langsung ke poinnya yang ini. Karena yang ditanyakan adalah soal ini kayak gitu. Ini waktunya masih sedikit lagi 10 menit lagi. Nah, di sini mulai itu, mulai dengan chargennya soal langsung CG-nya soal judul beritanya. Misalnya judul beritanya tadi eh, distribusi beasiswa diselewengkan diselewengkan oknum kampus ininya Pandeglang Pandeglang Banten. Ini akan muncul di tulisan nanti di beritanya. Baru setelah itu baru bikin narasinya. Lanjutin lagi beritanya kayak gini. Dari berita ini, dari ini lead-nya, ini dibacakan oleh si presenter, dan ini yang akan didubbing di ruang editing. Katakanlah begini misalnya. Dugaan penyelewengan, penyelewengan, penyelewengan distribusi beasiswa, distribusi distribusi beasiswa di ininya di sini di Universitas Anwar Banten ya katakanlah gitu ya.
Ini ditanya sama nih, apa terusin lagi nih. Banten, di Banten ini Pandeglang nggak usah ya. Banten dikemukakan oleh Yuni. Yuni mahasiswa apa tuh? Prodi Ilkom. Menurutnya, berarti ini udah gambar tuh. Ini yang atas tuh gambarnya yang dugaan itu sampai di sini masih gambar mahasiswa aktivitas mahasiswa di fakultas. Nah, begitu gambar menurut menurut Yuni, gitu ya. Sorry ya. Nia ya. Tadi Nia contohnya ya. Nia, Nia masuk Nia hanya orang dalam, hanya orang tertentu yang bisa bisa bias menerima beasiswa. Nah, ini selesai nih. Dua kalimat langsung CG lagi. CG-nya siapa? CG-nya si Nia. Nia apa namanya tuh? Nia Marsita, Nia Yunita. Ya, ya. Nah, mahasiswa Prodi Ilkom kayak gitu. Nah, masukin tadi itu innya tuh. Innya berapa? Outnya berapa? Tadi angka yang tadi tuh, angka yang tadi yang ini. Yang ini nih, ya. Angka yang ini masukin tuh, ini tuh. Kayak gitu. Jadi ini lebih lengkap tuh. Ini buat editor. Kayak gitu, ya. Ini kemarin, ininya 20. Baru sambung lagi narasinya. Apalagi selanjutnya beritanya kayak gitu. Di tempat misalnya katakanlah kekecewaan ini juga kecewaan penyelewengan ini juga disampaikan oleh mastur misalnya orang tua orang tua mahasiswa di mahasiswa di kampus ini cegek lagi kayak begitu cegek lagi jadi tiap ada itu kalau kita menampilkan namanya tulis jangan lupa cegek cegeknya apa mastur orang tua siswa orang tua mahasiswa gitu. in outnya berapa begitu seterusnya nanti ada misalnya ada pengen keterangan dekannya di tempat terpisah bisa dekan fakultas apa fakultas fakultas hukum dan sosial sosial Unma Banten Rijal Mararangeng misalnya. Rangeng memastikan tidak ada kasus penyelewengan beasiswa lagi tuh CG lagi karena kita mau nampilin namanya tuh CG Rijal Mararangeng terus apa dekan dekan FHS in lagi innya berapa outnya berapa itu seterusnya nanti ada narasi lagi dan seterusnya sampai ditutup byline-nya Yuni Marsita dan siapa Fikri melaporkan dari Pandeglang Banten ini N kayak gitu baru selesai ya ini katakanlah sih ada berita lagi beritanya ada tambahannya misalnya pihak kampus akan menyelidiki atau misal katakanlah sejauh ini sejauh ini ad- eh, sejauh ini ada bisa kami apa namanya sejauh ini pihak kampus tidak bisa tidak kalau kampus tidak bisa pihak kampus tidak bisa menjelaskan alasan orang-orang tertentu mahasiswa tertentu
terpilihnya terpilihnya mahasiswa yang dikategorikan mampu sebagai penerima beasiswa. Udah kayak begitu. Ini C gitu. Yuni kira-kira paham nggak alurnya gitu, alur kerjanya Yuni. Yuni. Paham, Pertama Pak. saya jelaskan tadi alur kerjanya. Kedua ini alur bikin naskahnya ya. Nah, ketiganya setelah naskah ini jadi kasih ke produser diedit dan ini nanti dikasih lagi ke editor buat dibikin disambung gambarnya tuh. Kamu harus dubbing terus gambarnya dimasukin digabung. Setelah jadi paket baru dikirim ke control room kayak begitu. Jadi luar biasa rumitnya ya dibandingkan media cetak kayak begitu. Sampai sini kira-kira ngerti apa enggak Yuni? Karena ini berita Yuni. Kira-kira kayak begini, Ngerti, kamu Pak. ngerti nggak kira-kira alurnya? Pertama memahami tentang Ya. alur reportasenya, kedua memahami alur produksi beritanya, ya seperti ini beritanya, dan hasilnya nanti adalah di dalam bentuk video tentunya. Yang lain kira-kira ada yang mau tanya apa enggak? Yang lain nanti saya share nanti naskahnya biar kamu paham. Terus kalian coba masing-masing kira-kira dibikin lagi plot kayak tadi itu dibayangin beritanya Fikri waktu meliput kayak gimana, merencanakannya bagaimana, reportasenya bagaimana, naskahnya bagaimana dan seterusnya apa yang dilakukan kayak ya. Silakan Yuni kalau mau tanya silakan. Kalau dari Yuni udah cukup dari penjelasan Bapak tadi. Paham ya kira-kira ya. Jadi kamu sudah paham ribetnya bikin naskah televisi dibandingkan bikin berita buat cetak ya. Fikri mau tanya Fikri. Pikir sih paham Pak, cuman nanti yang dibuat berita oleh Bapak tadi harus dipelajari kembali gitu Iya, memang ini kalau harus untuk namanya mengeksekusi. belajar, harus dipelajari. Ini Iya. beritanya berita unik nih. Coba yang berita kamu kayak gimana tuh? Kayak gitu. Ya, ini 1 menit lagi. Tanya sudah cukup menjelaskan atau masih ada yang bingung dengan penjelasan saya? Silakan ditanyakan. Kesha mah bingungnya di slog itu suka kebalik. Balik bagaimana? Kirain slog itu judulnya ternyata bukan. Bukan, dia hanya mewakili judul. Jadi malah jadi kata kuncinya kayak gitu. Jadi namanya nih, nama dari beritanya itu, paket beritanya, nama dari paket berita. Kalau judul bagian dari yang lain lagi. Judul itu ditulis di atas, tapi di bawah tulis lagi tuh di sebelum sebelum apa namanya setelah tulisan paketnya tulis lagi CG-nya, judulnya apa kayak begitu. Ya. Pokoknya setiap ada pesan yang mau dituliskan dalam bentuk grafis ya, ada gambar, ada grafis tulisannya tuh, maka harus bikin CG dulu. Kalau CG itu nggak ada, artinya itu nggak perlu dimasukkan ke dalam beritanya kayak begitu nama itu. Jadi hati-hati. Jadi makanya saya bilang kalau menulis naskah berita televisi itu perlu ketelitian yang lebih dibandingkan berita cetak kayak gitu. Tapi isinya itu tidak serinci di media cetak karena kita sifatnya hanya memberitahukan bahwa di kampus ada penyelewengan. Ini disampaikan siapa? Ini yang bilang mahasiswa. Terus orang tua juga menyayangkan. Terus bagaimana orang kampus? Udah kayak gitu doang. Jadi nggak detail saya kayak di berita dicetak kayak begitu. Ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau nanti udah detailnya lebih lengkap lagi nanti ada oknumnya dan sebagainya itu jadi panjang beritanya kayak gitu. Ini contohnya saya bikin yang lebih simpel aja kayak gitu. Karena ingat durasi di berita itu memang sangat sedikit. Kalian tuh cuma punya waktu 1 menit satu berita. Paling panjang tuh kalau 2 menit aja udah kepanjangan kayak begitu. Ya untuk berita yang semacam ini beritanya kan berita sederhana sebenarnya sih. Ya gitu. Jadi lebih simpel dalam penyampaian pesan. Seperti bayangkan seperti kalau Yuni itu bercerita sama orang. Yuni ada apa? Kayak begitu. Begini beritanya. Nah, peristiwanya begini. Nah, seperti itu berita televisi. Jadi tidak serinci, tidak perlu. Misalnya Universitas Matlab Anwar yang beralamat di Desa Cikaliung dan seterusnya nggak perlu. Di televisi cukup Pandeglang, Banten. Udah paham kayak begitu. Karena yang nonton cuma orang kalau orang Papua misalnya Cikaliung tuh apa sih gitu.
Di mana Cikalio nggak tahu dia, nggak perlu dijelaskan. Sakati di mana? Nggak perlu dijelaskan lagi. Pokoknya tahu dia Pandeglang, Banten. Udah. Terus siapa yang terlibatnya? Ada oknum begini. Yang bilang mahasiswa sumbernya kayak begitu. Orang tua bilang juga. Terus ada dekannya sudah ngasih penjelasan. Berarti itu sudah beritanya berimbang kayak begitu. Ya. Jadi itu kalau berita televisi dan seterusnya. Dan ini kebetulan beritanya berita pendapat ya. Jadi masih masih apa namanya? eh, Pendekatannya cuma gambar suasana kayak begitu. Tapi kalau misalnya yang diliput demo gitu ya. Misalnya Yuni meliput demo dari pagi sampai sore misalnya. Demonya panjang. Pagi-pagi aman, siang aman, napas buntu terakhir ada gambarnya berantem, ada bentrokan. Misalnya satpam dengan mahasiswa. Maka berita tentang bentrokan itu yang naik nomor satu. Jadi berita utama. Jadi apa namanya? Jadi paragraf pertamanya kayak gitu. Gambar itu yang didahulukan. Jadi berpikirnya gambarnya apa dulu nih? Nah itu yang ceritain kayak begitu. Gambarnya yang paling menarik itu diceritakan kayak gitu. Jadi beda dengan kayak di koran kan runtut tuh ya. Runtut 5W1 runtut kayak begitu. Tapi kalau di TV cari gambar yang paling bagus kayak begitu. Gambar yang paling menarik. Gambar yang menarik itu apa? Yang terjadi semacam drama-drama bentrokan tadi kayak begitu. Kecuali kayak tadi beritanya kebetulan berita yang tidak ada bentrok, tapi ya ini gambar suasana yang datar karena berita pendapat kayak begitu. Jadi beda kejadiannya kalau suasananya adalah suasana yang ada chaosnya kayak gitu. Ada peristiwa yang mencekamnya. Maka berita gambar yang mencekamnya itu yang jadi berita utama. Maka susunannya pun berubah lagi tuh. Jadi susunan beritanya berubah strukturnya. Jadi lihat gambar yang paling bagus itu ceritain dulu sampai ke bawah, yang sampai yang tidak, yang lebih detailnya kayak begitu. Itu jadi pola pikir wartawan televisi berbeda dengan wartawan media cetak. Media cetak tuh lebih kekuatannya di 5W1H-nya itu. Ya, kalau televisi, ini mana ini gambar ini? Di televisi justru kekuatannya tuh adalah bagaimana gambar peristiwa-peristiwa yang dramatiknya itu kayak begitu. Ya, kayak gitu itu kira-kira.